masalah juga gitu kan ya. Nah, itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga. Yang ketiga ini adalah sistemnya. Nah, hati-hati loh ya. Kadang-kadang kita juga mesti cermat ngelihat bisnis proses, SOP di tim kita, di departemen kita. Karena ini jadi sumber kalau kita nggak pernah evaluasi. Banyak masalah disiplin itu karena ternyata SOP-nya tidak diupdate. Pakai misalnya contoh nih ya, saya departemen warehouse. Wah, saya ada alat baru nih, buatlah SOP. Tapi SOP ini tidak didistribusikan, tidak juga disosialisasikan kepada departemen lain. Nanti departemen lain bingung, oh kenapa begini ya? Nah, mulailah orang jadi nggak disiplin. Padahal bukan nggak disiplin, karena SOP-nya tidak disosialisasikan ke departemen lain. Sehingga sistem ini penting nih, karena ini ukuran-ukuran loh ya. Ukuran-ukuran. Kalau saya selalu bilang, Pak, kalau SOP itu berapa lama sih harus diupdate? Saya bilang setahun sekali harus dicek. Betul nggak SOP ini masih update? Dengan perubahan zaman ya, entah teknologi yang baru, entah alat-alat yang baru yang kita investasikan. Karena kalau nggak percuma. Kita sudah punya alat canggih, pakai SOP 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, udah nggak cocok, Pak. Akibatnya orang mulai limbung, mulai ngerasain gimana sih kok kayak begini, mulai konflik, mulai ngerasain ini masalah. Nah, ini harus cermat juga nih, ya. Karena kalau kita lihat ya, sistem ini kan seperti orang main bola, ya. Mungkin kalau kita lihat dari zaman 70, 80, 90, aturan-aturan bola tuh macam-macam ya. Nih Pak Ismail ini doyan bola nih. Apa? Soal misalnya penalti, ada peraturan baru nggak dari dulu sampai sekarang? Banyak, ya berubah-ubah gitu kan. Karena apa? Karena ya memang mengikuti zaman. Karena kalau kita bicara tentang satu permainan ya, bola lah ya, hampir mirip kayak organisasi. Ada target atau goalnya. Ya kan? Oh, goalnya apa? Menggolkan, cari nilai, ya kan? Ada wasitnya, ini atasan, pimpinan, sesuai struktur. Tugasnya ngasih wasit nih, prit, salah, kan? Ada aturan main, aturannya, penalti lah, apalagi handsball, wah segala macam, itu diupdate terus tuh, sesuai dengan zamannya. Lalu ada lapangan mainnya, nah area kerja kita juga sama, dan terakhir ada penontonnya, siapa? Konsumen kita. Gitu ya, jadi sistem itu penting untuk mendorong kita bisa disiplin, ya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kultur. Ingat ya, ada 2 kultur yang berbeda. Masalahnya kita ada di kultur yang mana nih ya? Ada budaya kultur, ya berdasarkan geografis ya, negara dan lain sebagainya, yang lebih individualisme. Bukan individualistis loh ya, beda individualisme dengan individualistis beda. Ini orang yang pokoknya semua sayang atur, pengelolaan dirinya hebat, ya. Kalau kita lihat orang-orang luar lah ya, tuh kadang-kadang kan mereka jadi pelukis, jadi apa, pokoknya mereka nggak peduli omongan orang. Gue pengen jadi pelukis kok, mau sekarang belum ada duitnya, gimana ntar? Saya pengen jadi, itu tipe orang yang individualism. Ada tipe orang yang kelompok kolektivisme, tergantung kepada lingkungan, tergantung kepada situasi. Nah, problemnya kalau saya lihat ya, kalau di contoh ya, di budaya Jepang lah ya, yang orangnya lebih pada self-disiplin ya, individualismenya kuat. Dia mau orang lain melanggar, bodoh amat. Yang penting saya ngikutin aturan, ya saya ikutin aturan. Dia nggak terlalu mentingin yang lain. Tapi sayangnya di Indonesia itu kita budayanya kolektivisme. Kalau orang nggak disiplin, gue ikut juga deh, makanya problem di negara kita kan itu, ikut-ikutan. Ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Karena orang itu bukan orang yang self-controlnya kuat. Tapi orang yang tergantung pada lingkungan. Makanya lucu ya, kalau di luar negeri, contoh misalnya, rambu lalu lintas. Mereka lebih cenderung patuh. Cenderung ya, walaupun ya ada pelanggaran juga, cenderung patuh. Tapi Indonesia tidak akan dilanggar kalau tidak dilanggar kalau tidak ada batu di tengah jalan, di
ini jalan untuk nggak boleh muter. Nah, di luar kali, oh tidak boleh mutar. Oke, siap. Aturannya begitu. Karena saya orang individualism, saya ikutin. Tapi di Indonesia nggak bisa gitu kan? Ya, kasih batu, barulah beres. Orang nggak mau balik karena wah ada hambatan nih. Karena mereka cenderung ini. Tapi kalau begitu satu orang melanggar, orang kedua, boleh kok, oh boleh kok, semua ikut. Nah sama di budaya kultur perusahaan kita juga, kalau kulturnya nggak dibangun, ya susah. Departemen operation misalnya, wah disiplinnya ketat. Nanti di bagian lain, cuek ya. Nah udah mulai, mungkin bertahan, tapi sebulan kemudian nanti komplain. Lalu kita tegur kan, Pak, di departemen saya boleh kok, kita kok kenapa ketat-ketat begini, nggak adil dong. Wah mulai bingung kita di atasan juga, iya ya, saya mau keras sama bawahan gimana ya, kok departemen lain juga mengacaukan disiplin departemen saya. Nah ini, situasi ini yang nggak bisa dipungkiri juga mempengaruhi. Gitu ya. Nah kita lihat berikutnya, ya ini ada penelitian ya, dua penelitian ya, Bapak bisa lihat di Gerd Hofstede and Harry Triandis. Ini psikolog yang meneliti perbedaan budaya, individualisme dan kolektivisme dalam perilaku manusia. Ya, Indonesia kulturnya di sini. Ikut-ikutan, ikut ramenya, beraninya rame-rame. Di sini tipe orang yang self control. Pokoknya saya harus disiplin apapun yang terjadi. Nah, ini perbedaannya gitu, ya. Jadi konsep ini tuh tidak bicara baik dan buruknya ya. Jadi individualisme ada bagusnya, ada bagusnya. Karena orang itu cenderung lebih fokus kepada self expectation gitu ya. Orang lebih fokus pada mengejar karir. Ini ya. Cuman jeleknya apa? Jeleknya dia terlalu rigid ya. Terlalu gimana saya deh. Nggak peduli orang lain. Kadang-kadang ya. Jadi ada positif negatif. Ini ada positif negatif gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang kolektif juga sama. Bagus nggak sih? Nah, makanya di Indonesia kan budaya gotong royong, budaya rame-rame, itu kan menjadi kuat. Ya, dibanding mungkin kalau di Eropa kan lebih condong individual, ya kan? Atau di Jepang sekalipun juga kalau kita lihat ya di beberapa tayangan kan, orangnya bahkan tetangga aja nggak saling kenal, karena mereka lebih individualism. Tapi mereka punya orientasi terhadap prestasi yang tinggi. Nah, kalau di kita nggak. Kadang-kadang saling sungkan, saling nggak enak, segala macam sama-sama deh gitu lah. Kayak contoh mengenai isu ormas. Ya, di negara lain ormas agak kurang ya. Tapi Indonesia ormas kan. Apa artinya ormas? Beraninya keroyokan, beraninya rame-rame, dan lain sebagainya. Nah, akibatnya kalau kita udah paham, ternyata Indonesia budaya kolektivisme. Nggak jelek. Hanya bagaimana cara kita untuk mengendalikan perilaku orangnya. Saya menarik tadi bilang, jadilah role model. Jadi contoh. Karena kalau kita sebagai leader jadi contoh, orang akan ikut, ya, saya ngikut nih bos kita begini. Saya juga deh, oke deh, kita sepakat ya. Nah, gitu Pak. Jadi ada bagusnya juga. Kalau ini lebih susah Pak. Ini susah. Memindahkan pola pikir orang begini nggak bisa, nggak semudah di kolektivisme. Ya. Nah, jadi saya setuju sekali. Kalau kita bicara kolektivisme, artinya kita harus fokus kepada role model. Kita jadi role model, jadi contoh dulu. Barulah orang ikut. Nah gitu Pak Agus ya. Oke.